Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Syahdia Ratul Jannah. Aku bisa dipanggil dengan nama Dia. Aku berasal dari daerah Brebes yang ciri khas kotanya adalah penghasil telur asin dan bawang merah. Teman-teman sudah ada yang pernah ke kota Brebes? Kalau belum, yuk kunjungi kota Brebes. Aku merupakan mahasiswa semester 2 dari program studi dan jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Aku merupakan mahasiswa tahun masuk angkatan 2021. Oke, di video kali ini aku akan membahas beberapa hal untuk memenuhi kriteria teknis ujian akhir semester genap dengan mata kuliah Islam Ulil Albab kelas C yang diambil oleh Bapak yang terhormat Bapak Burhanuddin. Penasaran apa saja hal yang akan aku bahas di video kali ini? Tonton sampai habis ya! Oke, intermezzo sebentar ya. Kali ini aku sedang berada di kampus FBA UI dan akan menuju ke perpustakaannya. Pertama, kita menuju ke lift dulu, lalu naik ke lantai 2. Di situ tempat dimana adanya perpustakaan FBA. Setelah itu kita jalan sebentar menyusuri koridor dan tada, kita sudah sampai di perpustakaan FBA. Bagus kan? Oke, hal pertama yang akan aku singgung di video kali ini adalah terkait materi perkuliahan Islam Ulil Albab. Di mata kuliah Islam Ulil Albab, banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil untuk lebih mengerti tentang apa itu keislaman. Materi-materi yang telah disampaikan diantaranya adalah seperti ijtihad, pemikiran ilmu fikih, genealogi intelektual Islam, pemikiran Islam kontemporer, dan masih banyak lagi. Materi perkuliahan yang paling menarik menurutku itu adalah materi tentang genealogi intelektual Islam. Dalam materi tersebut, dijelaskan bahwa periodisasi sejarah kebudayaan Islam itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase klasik, fase pertengahan, dan fase modern. Nah, dalam materi ini, aku mengupgrade pengetahuan keislamanku bahwa di setiap fase tersebut terdapat banyak sekali proses-proses atau peristiwa yang terjadi hingga Islam di abad yang sekarang. Fase klasik itu dimulai pada tahun 650 Masehi hingga 1250 Masehi. Di fase ini, diketahui bahwa lahirnya beberapa ulama dan filosof besar dalam Islam seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Di fase ini, Islam sedang dalam masa puncak kejayaannya dalam bidang filsafat dan ilmu keagamaan. Oke, kita move ke fase selanjutnya, yaitu fase pertengahan. Fase pertengahan dimulai pada tahun 1250 Masehi hingga 1800 Masehi. Di fase ini, Islam sedang mengalami kemunduran yang ditandai dengan adanya pertentangan tentang akal dan wahyu, iman dan ilmu, serta dunia dan akhirat. Fase terakhir yaitu fase modern yang dimulai pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Di fase ini ditandai dengan adanya munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dalam pemikiran Islam serta munculnya beberapa tokoh pembaharuan Islam seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Fazlur Rahman, dan Jamaluddin Al-Afghani. Sangat menarik bukan fase-fase keislaman yang dapat kita pelajari dari materi genealogi intelektual Islam ini? Next, hal kedua yang akan aku singgung di video kali ini adalah tentang bagaimana wujud semangat inovasi untuk memecahkan masalah sesuai bidang pekerjaan yang akan ditekuni nanti. Back in best, karena aku adalah mahasiswa manajemen, tentu cita-citaku adalah menjadi seorang pengusaha ataupun menjadi Chief Executive Officer di masa depan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pastinya aku harus belajar dengan tekun serta bersungguh-sungguh agar apa yang aku belajar saat ini dapat aku terapkan di masa mendatang. Semangat dan kerja keras yang sekarang dilakukan pasti nantinya akan terbayar bukan? Jadi, tidak ada salahnya untuk kita berusaha semaksimal mungkin agar berdampak baik di masa depan. Selain belajar, aku juga biasanya membantu orang tuaku dalam menjual usahanya. Ya, hitung-hitung sebagai training gratis lah. Untuk menghadapi masalah-masalah yang nantinya akan muncul ketika aku menjadi seorang pengusaha, hal yang akan aku lakukan adalah dengan tetap berpegang pada prinsip keislaman. Ketika nantinya terdapat persaingan bisnis yang secara tidak sehat, aku akan mengingat isi dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berisi tentang ketakwaan dan kejujuran. Sebagai pebisnis, kejujuran merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab dari kejujuran tersebut menentukan apakah uang yang akan kita hasilkan itu halal dan bagaimana respon dari para konsumen yang akan terpuaskan ataupun tidak. Oke, lanjut ya.
Yang ketiga, aku akan membahas tentang hidup inklusif. Hidup inklusif itu pada dasarnya adalah keterbukaan dalam menghargai perbedaan atau bertoleransi. Dengan menjadi pribadi yang inklusif, kita dapat menurunkan atau menjaga ego kita dan lebih menjaga perasaan serta pendapat pribadi orang lain. Dalam Islam, ada ajaran untuk bertoleransi. Dikatakan dalam Quran Surah Mumtahanan ayat 8 hingga 9, bahwa Allah berfirman agar setiap muslimnya berperilaku baik kepada umat beragama lain selama tidak ada sangkut pautnya dalam agama Islam. Manusia itu adalah makhluk sosial. Ia tidak akan bisa hidup sendirian dan pasti memerlukan bantuan orang lain. Untuk menjalin hubungan dengan orang lain, kita perlu bergaul dalam kehidupan masyarakat. Banyak-banyaklah kamu mengenal orang lain, sebab semakin banyak kamu mengenal orang lain, maka semakin banyak pelajaran yang bisa kamu dapatkan. Akan tetapi, dalam bergaul tersebut, kita harus tahu batasan-batasan yang tidak boleh kita lakukan. Dalam bersosialisasi, kita harus tetap berpegang pada ajaran kita dengan cara tetap mengamalkan keislaman dan keindonesiaan. Dalam skala global, sampaikanlah hal yang positif terkait keindonesiaan dan keislamanmu. Dengan menyampaikan hal yang positif, tentu mereka juga akan memandangmu sebagai suatu pribadi dan hal yang baik. Contohnya adalah dengan meniru cara bergaul Rasulullah SAW. Dalam pergaulannya, beliau mewariskan kesan mendalam kepada para sahabatnya. Beliau selalu mendahulukan mengucapkan salam kepada orang yang dijumpainya, lalu menyodorkan tangannya lebih dahulu untuk bersalaman. Beliau tidak akan melepas tangannya sebelum orang itu melepas tangannya sendiri. Oke, hal terakhir yang akan aku bahas di sini adalah tentang prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan bagiku diantaranya adalah ia yang dapat bertanggung jawab, mengayomi, mendorong anggotanya untuk maju, jujur, disiplin, serta dia yang dapat memanage waktunya dengan baik. Aku menerapkan hal tersebut dalam lingkungan belajar ketika terdapat suatu tugas yang mengharuskan terciptanya suatu kelompok. Dalam suatu kelompok, pasti terdapat satu orang yang menjadi titik atau ujung tombak dari kelompok tersebut. Ketika aku berada dalam suatu kelompok dan kelompok tersebut kehilangan semangat atau tujuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, aku sebisa mungkin berusaha memberikan semangat tersebut dan mendorong sesama anggota agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tersebut dengan baik. Cukup sekian untuk videoku kali ini dan maaf jika terlalu membosankan. Bye.